Pelaku di balik wafatnya mendiang putra dari Tamara Tiasmara kini resmi divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Namun, putusan tersebut menuai amarah pihak Dante lantaran ketidakadilan yang didapat. Lantas, akankah Tamara dan mendiang Dante akan mendapat keadilan? Pemirsa, kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air hanya di Next Update. Pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024, sidang putusan hukuman bagi pelaku pembunuhan Dante telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Atas putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Usai menerima fakta atas vonis yang diputuskan, mendengar hal tersebut, pihak keluarga mendiang Dante sempat emosi kala persidangan berlangsung hingga naik banding. Tamara Tiasmara, selaku ibu kandung dari korban pembunuhan yang dilakukan oleh teman dekatnya itu mengaku tak terima dengan vonis majelis hakim, sebab menurutnya, seberat apapun vonis yang akan didapatkan pelaku tak akan bisa mengembalikan nyawa buah hatinya. Hati ibu mana yang tak sakit, kala menerima takdir pahit bahwa anak semata wayangnya wafat di tangan orang yang ia kenali. Kasus meninggalnya Dante kala itu memang sempat mengejutkan jagat maya. Bagaimana tidak, anak berusia 6 tahun itu harus kehilangan nyawanya hanya karena kecemburuan yang dirasakan oleh pelaku. Ya, motif dibalik pembunuhan yang dilakukan Yuda Arfandi adalah ia merasa cemburu dengan Dante lantaran Tamara, yang notabenenya kala itu adalah kekasih dari pelaku, memiliki rasa sayang lebih besar terhadap Dante. Begitu bengis sifat dan pemikirannya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menyatakan Yuda Arfandi bersalah dalam perkara pidana pembunuhan Dante. Pada kasus tersebut, Yuda Arfandi tercatat dengan nomor perkara 328 PID M 2024 PNJKT Tim. Lantas bagaimana dengan pendapat pakar hukum terkait hasil vonis yang diterima oleh Yuda Arfandi? Yang pertama kan yang harus dilihat adalah yang sudah dinyatakan terbukti oleh hakim. Bahwa yang dinyatakan terbukti oleh hakim ini adalah pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Artinya bahwa pasal ini maksimalnya adalah hukuman mati. Dan sekurang-kurangnya itu adalah 20 tahun. Minimal 20 tahun kalau dinyatakan bahwa pelaku terbukti. Yang menarik adalah hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan ini pelaku itu sudah dinyatakan terbukti kan melakukan pembunuhan berencana. Dia tidak mengambil maksimal hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun minimalnya, tapi dia mengambil yang minimal 20 tahun, kan itu menarik kan. Satu sisi hakim yakin bahwa dia melakukan pembunuhan berencana si pelaku, tapi dihukum yang minimal sekurang-kurangnya adalah 20 tahun. Pertama yang harus dicermati bahwa kasus ini sempat beredar di media sosial kan, bahwa kasus ini tergolong adalah kasus yang sadis karena korbannya adalah anak, ditenggelamkan di kolam renang sebanyak 12 kali, ya, berkali-kali oleh pelaku. Bahwa kasus ini terbongkar bukan karena kesadaran pelaku, itu yang harus diingat. Bukan karena pelaku menyerahkan diri, mengakui perbuatannya, salah karena melakukan perampasan nyawa terhadap anak. Bukan itu. Tapi kasus ini terbongkar karena ada laporan dari ibu korban, kemudian polisi membongkar CCTV. Dari CCTV itu dia kemudian ditemukan serangkaian dugaan tindak pidana pembunuhan secara sengaja terhadap korban. Nah itu. Jadi kita harus menempatkan bahwa si pelaku ini sebetulnya tidak akan pernah mengakui perbuatannya. Tidak akan pernah ada permintaan maaf mungkin di persidangan oleh pelaku karena dia menghilangkan nyawa anaknya, tidak pernah ada. Motifnya mungkin dari si pelaku melakukan itu karena hubungan asmara, itu soal lain. Tetapi satu fakta yang kemudian tidak terbantah bahwa pelaku ditangkap dan kemudian ditetapkan tersangka sehingga kemudian dijatuhi vonis hukuman itu terbongkar karena CCTV, bukan karena kesadaran pelaku. Nah itu yang harus kemudian menjadi catatan. Nah
Kalau misalnya kita melihat bahwa pelaku juga dari awal itu menyatakan bahwa dia melakukan itu karena dengan alasan menolak untuk dituduh sebagai kasus pembunuhan karena melakukan pelatihan pernapasan, kan seperti itu. Ada dugaan-dugaan kebohongan dari si pelaku, ya. Dari kemudian tadi kita melihat bahwa ada rangkaian bahwa dia membela diri seolah-olah bahwa sedang dilakukan latihan pernapasan. Tidak ada kekerasan fisik, sementara polisi ingat pada saat itu pernah melakukan proses ekshumasi terhadap jenazah korban anak ini. Ditemukan pada saat itu ada indikasi tanda-tanda kekerasan, bahkan cubitan dari si pelaku. Dan itu kemudian dijadikan sebagai bukti surat dalam kasus ini, masuk dalam proses forensik gitu. Nah, harusnya hakim menilai itu gitu. Kalau dia kemudian misalnya hanya dijatuhkan misalnya hukuman 12 tahun, hakim yakin kemudian itu ada pembunuhan berencana, kemudian dia menilai hal-hal yang memberatkan, hal yang kemudian meringankan gitu. Nah, itu kan memang hak subjektif hakim, ya kita hormati itu. Tapi yang paling menarik, ada satu hakim yang kemudian dia meminta untuk dijatuhkan vonis seumur hidup, berbeda dengan dua hakim lainnya yang meminta 20 tahun. Kalau kemudian voting, ya memang pasti jatuhnya putusnya adalah 20 tahun ya seperti yang sudah dibacakan. Tetapi ada satu dissenting opinion, itu satu hakim yang kemudian meminta seumur hidup, itu lebih masuk akal gitu loh. Karena harus dilihat bahwa si pelaku ini tidak pernah menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Ini terbongkar karena hasil proses penyelidikan dan penyidikan polisi, sehingga ada dugaan tindak pidana yang terjadi dalam kasus itu. Jadi itu yang kita melihat. Yang paling pas dalam kasus ini untuk dijatuhi itu tidak-tidaknya ya menurut saya bukan vonis 20 tahun, sekurang-kurangnya adalah seumur hidup, atau seperti itu jaksa tetap dalam hukuman mati. Karena kalau kemudian divonis 20 tahun ya, maka itu tidak ada efek jerahnya. Dia pasti bisa mendapat hak sebagai terpidana, hak untuk mendapatkan remisi, kemudian asimilasi, dan tidak perlu menjalankan hukuman secara full. Setelahnya pun dia sudah bisa keluar. Sementara kita melihat bahwa fakta hukum yang ditemukan ada kebohongan pelaku. Kemudian pembunuhan ini sadis karena dilakukan terhadap anak, ditenggelamkan berkali-kali di dalam kolam renang. Baik. Bang, ini makanya pihak keluarga juga mengajukan banding sendiri nih, kan? Jadi untuk karena nggak wajar gitu loh Bang, maksudnya mereka gitu ya. Karena maksudnya udah bener gitu nggak sih Bang tuntutannya itu, maksudnya dia mengajukan banding sendiri nih? Iya, kalau kemudian hukuman mati jaksa, itu kan ada aturan internal dalam kejaksaan itu 2/3 kurang dari tuntutan dia harus mengajukan banding, mengajukan upaya hukum kan. Bisa banding, bisa kasasi. Kalau dirasa bahwa vonis 20 tahun ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan, ya sudah pas itu. Jadi silakan untuk mengajukan banding. Semoga bisa ketemu dengan hakim yang punya hati nurani dan bisa mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan psikologi pelaku pada saat melakukan kejahatan itu. Bang, tapi kalau misalnya banding sendiri itu bisa di bawahnya dari hukuman yang jaksa kasih nggak sih Bang? Atau bisa hukuman mati nih Bang? Ya, kalau kita lihat kan sudah pasal terhadap pelaku ini kan berlapis. Nggak hanya pasal 340 kan. Ada pasal 338 pembunuhan biasa, ada undang-undang perlindungan anak juga. Kalau kemudian analisanya, saya kira kalau mau direndahkan keluar dari itu, dia bukan pembunuhan berencana, pembunuhan biasa. Tetapi itu sangat konyol gitu. Sangat terlalu dipaksakan juga. Sementara kita lihat bahwa rangkaian peristiwanya itu kan jelas ada jeda waktu yang bisa dipastikan bahwa ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Ketika dia berada di kolam renang, ditenggelamkan berkali-kali, sampai kemudian korban muntah, dibawa ke rumah sakit, itu adalah satu rangkaian tindakan yang saya kira masuk dalam equasi tindak pidana pembunuhan berencana. Tetap kerangkanya pembunuhan berencana, maksimal adalah hukuman mati, ada seumur hidup, kemudian ada 20 tahun. Yang menarik adalah kalau hakim yakin bahwa ini adalah pembunuhan berencana, ya kenapa hakim tidak mengambil putusan yang maksimal, tapi dia mengambil yang 20 tahun kan? Atau setidaknya dia mungkin relevan itu adalah seumur hidup lah, atau hukuman mati seperti tuntutan jaksa, bukan yang paling rendah. Yakin ini pembunuhan berencana, tapi dia tidak yakin diambilnya yang 20 tahun. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini dan terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexira Entertainment.